Banyak orang nonton film action berisi adegan baku tembak buat nyari keseruan aksi setiap karakternya. Tapi gimana kalau elemen sinematik ini dibawa ke video game dan kalian ngerasain sendiri sebagai protagonis? Tenang, saya udah punya jawabannya. Karena Gamerbong udah ngumpulin 7 game shooter yang ceritanya kayak film. Tapi ingat, game yang masuk kategori ini bukan game RPG kayak Rage, Cyberpunk 2077, atau Borderlands ya. Tapi lebih ke full action yang linear banget dan punya adegan sinematik. Penasaran apa yang sudah saya pilih? Yuk langsung aja ke videonya. Memulai list ini dengan seri Medal of Honor nggak berlebihan sih, soalnya game ini beneran yang ngerevolusi genre game shooter dengan elemen sinematik, yang bikin aja sutradara film sekelas Steven Spielberg. Meskipun ya faktanya banyak keterbatasan teknologi kala itu, soalnya dibikin buat PS1 ya. Medal of Honor dimulai dengan cerita dirimu sebagai protagonis buat ngobrak-ngabrik Jerman saat Perang Dunia. Seri ini dibikin oleh studio di mana Spielberg ikut campur di dalamnya. Dulu studio ini namanya DreamWorks Interactive, terus berubah jadi Danger Close Game, dan terakhir jadi EA Los Angeles yang akhirnya dilebur bareng studio EA yang lain. Medal of Honor gabungin cerita sinematik nggak cuman animasinya, tapi juga acting setiap pengisi suaranya yang mirip banget kayak film. Jadi kita kayak jadi protagonis di film gitulah. Kita bisa nembak-nembak, terus semua keputusan kita berdampak dalam tanda kutip ke jalan cerita. Ya, meskipun kita tahu kalau sekali lagi game ini tuh linear ya. Puncak kejayaan Medal of Honor adalah saat seri Pacific Assault dirilis di tahun 2004, terus di-reboot di tahun 2010. Sayangnya game ini sah mati di tahun 2012 setelah EA nyobain Frostbite Engine buat nguji gamenya di Medal of Honor Warfighter. Respawn Entertainment emang sempet bikin game VR Medal of Honor dan ratingnya lumayan ya. Tapi ya sekali lagi, ini game VR bro, yang headsetnya aja mahal. Belum spesifikasi PC-nya yang butuh spesifikasi lumayan tinggi. Selanjutnya adalah Halo The Master Chief Collection. Ini adalah seri Halo yang awalnya masih dikembangin oleh Bungie, developernya Destiny. Kalian akan bisa mainin semua serinya dari Halo Reach sebagai seri pertama sampai Halo 4. Halo Reach udah sempet saya ceritain di video yang thumbnailnya kayak gini. Di sini saya nyeritain gimana Master Chief ini belum jadi protagonis gamenya. Gamenya tergolong baru sih, tapi ceritanya prolog sebelum era dari Master Chief. Tapi di seri selanjutnya, mulai dari Halo Combat Evolved, Master Chief udah jadi protagonis utama. Seri ini nyeritain perjalanan Master Chief buat ngebantai para alien yakni Covenant yang ngelawan umat manusia karena dianggap manusia adalah penghinaan bagi dewa-dewa yang mereka sembah. Wis, dua kata lucu nih, alien religius. Ada-ada aja orang-orang ini. Anyway, intinya perang melawan para alien ini nggak cuman diisi dengan adegan baku tembak aja, tapi juga dipenuhin drama dan adegan sinematik, termasuk hubungan Master Chief dengan asisten AI-nya Cortana. Oh, I'm the strangest thing you've seen all day? Sayangnya seri ini nggak masukin seri Halo 5 di dalamnya. Jadi cuma 5 seri, tapi seri kelima nggak dianggap. Buat yang main di Xbox sih bisa nikmatin seri kelima. Tapi gimana yang main di PC? Nggak ada harapan bro. Tell that to the Covenant. Next adalah game yang udah nggak dijual lagi nih, Spec Ops The Line. Game ini nunjukin realita peperangan yang nggak asal action aja, tapi juga pilihan sulit yang nguji kemanusiaanmu. Spec Ops The Line bersetting di Dubai, di mana protagonis yang kalian kendaliin bakal ngalamin banyak sekali perubahan kondisi di psikologisnya. Ya wajar sih, meskipun dia dilatih secara militer buat ngehajar musuh, dia masih manusia yang punya kemanusiaan juga. Meskipun awalnya kayaknya seru-seru aja ceritanya, tapi lama-lama game ini tuh semakin gelap ceritanya. Soalnya kalian bakal dikasih tahu momen-momen mengejutkan yang bener-bener bukan jadi momen keren kayak di film-film, tapi bisa bikin depresi kalau kalian udah larut sama ceritanya. Cuman ya gitu, game ini udah nggak dijual lagi sekarang. Jadi cara satu-satunya buat main kalau kalian belum beli, ya pakai cara ilegal. I thought my duty was to protect this city from the storm. I was wrong.
Lanjut ke Metro series. 33 and its sequel, Metro Last Light. Seri Metro diadaptasi dari novel berjudul Metro 2033 karya Dmitry Glukovsky. Game ini sebenarnya lebih condong ke game survival horror dibanding game shooter penuh aksi. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa game ini beneran punya mekanik shooter yang muasin banget. Cuman beda sama game horror lainnya, di seri Metro ini kalian nggak bisa asal tembak aja. Soalnya musuh-musuhnya ada yang lebih baik dihindarin daripada diserang buat ngehemat peluru. Kayak Mr. X di Resident Evil gitulah. Tapi intinya game ini tuh nyeritain soal gimana kalian sebagai Artyom bisa bertahan hidup di Rusia yang terancam ratusan mutan setelah perang nuklir berakhir. Mutan-mutan ini disebut dengan The Dark Ones. Artyom ini ditugasin buat pergi ke stasiun bawah tanah lainnya untuk ngelapor ke komandan. Soalnya para penjaga keamanan saat itu lagi sibuk ngelawan The Dark Ones. Ceritanya terus dilanjut ke Metro Last Light, terus lanjut lagi ke Metro Exodus. Kalian harus main game ini dari seri Metro 2033 buat ngerasain betapa besar dan luasnya dunia game ini dari segi cerita. Soalnya ceritanya lanjut dari seri 2033 sampai Exodus, gak bisa di skip sama sekali. Soalnya bakal ada yang kurang kalau kalian skip main langsung Exodus atau Last Light. Nah, buat yang ada di posisi ketiga ini kalian mungkin udah pada tahu lah ya, Call of Duty series. Seperti yang udah saya jelasin di video dengan thumbnail ini, Call of Duty adalah game tiruan Medal of Honor. Nama internalnya aja Medal of Honor Killer. Makanya nggak heran gamenya punya banyak banget elemen yang sama dengan Medal of Honor. Selain dari cerita dan betapa imersifnya dunia Call of Duty lewat adegan sinematik interaktif, seri ini juga nggak takut buat eksplorasi ke berbagai tema. Mulai dari tema perang dunia, modern, sampai perang futuristik. Semuanya ada. Shield up! Ya, meskipun dulu banyak fans yang protes sih, pas serinya malah terlalu nyaman main ke tema futuristik. Call of Duty juga punya tema perang di balik layar, kayak seri Black Ops yang nggak kalah unik lagi. Beda sama seri Call of Duty biasa, Black Ops lebih fokus ke operasi gelap, kayak operasi tim CIA atau militer di bawah naungan organisasi agen rahasia tertentu. Ceritanya juga lebih gelap dan kental banget sama politik. Di nomor 2 ada Wolfenstein series. Saya nggak bilang seri pertama yang masih pixel itu ya, tapi yang udah 3D. Tapi ya nggak Wolfenstein 3D juga sih, yang lebih modern lagi lah. Lebih spesifiknya sih yang dibikin oleh Machine Games. Nah, udah ya, di sini aja kita batasannya. Game ini cocok banget buat kalian yang suka ngehayal kayak saya sih. Ngebayangin gimana kalau ternyata Jerman tuh menang perang dunia. Ya, jadinya kayak di Wolfenstein ini. Di game ini kalian main sebagai BJ Blazkowicz buat ngehentiin pengaruh Jerman setelah mereka menang perang dunia. Kalau kalian pengen main seri sesuai timeline ceritanya, kalian main dari The Old Blood. Seri The Old Blood bawa Blazkowicz dan temannya Richard Wesley buat masuk ke Castle Wolfenstein dan nyari dokumen dengan lokasi salah satu petinggi militer Jerman, Wilhelmstrasse. Game ini nggak cuma ngasih adegan sinematik aja, tapi juga banyak banget cerita yang menarik. Seri ini terus berlanjut ke The New Order sampai seri terbarunya yakni The New Colossus. Bocoran dikit nih, kalian juga bakal ketemu Om Kumis Kotak di seri ini kalau main. Sumpah ngeri banget penggambaran auranya kalau kalian udah ketemu. I loved it, Mr. Super good. Mr. Hitler, wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. I am so sorry, mein Führer. Sayangnya saya nggak nyaranin kalian main Wolfenstein Darah Muda. Soalnya jelek banget game ini dari segi cerita. Karakternya juga ampas menurut saya. Lebih game ini sebenarnya game co-op, jadi harus main bareng teman. Kalau main bareng bot, serius, botnya bego banget. We're going to the hamburger bar, mother. Hamburger bar my ass! Dan yang terakhir adalah Titanfall 2.
Kenapa nggak seri pertama? Soalnya seri pertama cuman multiplayer aja dan nggak ada ceritanya. Jadi saya masukin seri kedua. Titanfall 2 dibikin oleh pecahannya tim developer Call of Duty yang didiriin oleh pendirinya sendiri Vince Zampella, yakni Respawn Entertainment. Game ini nyeritain seorang tentara bernama Jack Cooper yang mendadak harus gantiin pilot Titan sekaligus mentor Cooper, yakni Kapten Lastimosa. Setelah Kapten Lastimosa gugur dalam peperangan dan menyerahkan kunci buat ngendaliin Titannya, yakni BT untuk Cooper. Cooper, take my Titan. Use my helmet and my jump kit. This is the real thing. Take care of him. Perlu diingat dulu ya, pilot Titan di sini statusnya lebih tinggi daripada tentara. Soalnya nggak sembarangan orang bisa jadi pilot Titan. Setelah bisa ngendaliin Titan, Cooper berusaha mengejar orang-orang yang membuat Kapten Lastimosa pergi untuk selamanya. Dari sini, petualangan Cooper dimulai. Titanfall 2 adalah game shooter unik dan menarik yang belum pernah ada di masanya. Respawn Entertainment beneran sangat kreatif buat ngebikin game ini dengan cerita yang keren dan beda banget dari Call of Duty, yang sebelumnya jadi keahlian kebanyakan staff mereka. Kalian bisa parkour, wall running, sampai mengendalikan Titan buat ngelawan musuh dan boss di gamenya. Cerita hubungan antara Cooper dan BT sebagai partner dalam misinya juga tersampaikan dengan bagus banget di sini. Kalian bakal nemuin jiwa developer di game ini. 95 meters. Projectile mass, 89 kilograms. Trust me. Good throw. You're welcome, pilot. Good luck over there. Sayangnya seri ini nggak dilanjutin lagi ke seri ketiga, tapi dilanjutin ke spin-off-nya yakni Apex Legends. Dan kalau kalian veteran Titanfall 2, maka kalian tahu kalau orang yang ngasih kartu ke para legend di game ini sebenarnya tokoh antagonis di Titanfall 2. Yeah, you earned this, Iya, termasuk legend namanya Ash yang sebenarnya juga antagonis di Titanfall 2. Let's just put a high price on your head, pilot. Dead or alive, that makes you worth something to me. So itulah guys, 7 game shooter yang ceritanya kayak film. Sebenarnya masih banyak lagi game kayak gini, kayak Crysis atau mungkin seri Battlefield. Gimana? Lanjut part 2? Silahkan komen. Kalau kalian suka list kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe aja, atau lewat donasi buat event giveaway juga nggak nolak loh. Terima kasih juga buat yang udah ikut berdonasi, full respect buat kalian. Segitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.